Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mujadid dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kemajuan Daulah Turki Utsmani. Antaranya sebagai berikut. Kemajuan Turki Utsmani. Yang pertama, khalifah yang memimpin dan bidang apa saja yang mengalami kemajuan, seperti bidang militer dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta bidang keagamaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, khalifah yang membawa kejayaan Daulah Turki Utsmani. Di antaranya yaitu Muhammad I tahun 817 sampai 824 Hijriah atau 1413 sampai 1421 Masehi. Beliau berkuasa pada 5 Juli 1413 sampai 26 Mei 1421. Lama berkuasa sekitar 8 tahunan. Lahir 1381 di Bursa Kesultanan Utsmaniyah. Wafat 26 Mei 1421 Masehi, Bursa Kesultanan Utsmaniyah, dalam usia 40 tahun. Pemakamannya di Makam Hijau Bursa Turki. Selanjutnya, Murad II 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Beliau berkuasa pada 26 Mei 1421 sampai Agustus 1444. Lama berkuasa sekitar 23 tahun. Beliau lahir pada Juni 1404 di Amasya, Kesultanan Utsmaniyah. Wafat pada 3 Februari 1451 Edirne, Kesultanan Utsmaniyah. Pemakamannya di Kompleks Muradiye, Bursa, dalam usia sekitar 47 tahun. Selanjutnya yaitu Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Nama aslinya yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau berkuasa pada Agustus 1444 sampai September 1446. Lama berkuasa sekitar 22 tahunan. Beliau lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, Eyalet Rumelia, Kesultanan Utsmaniyah. Wafat pada 3 Mei 1481 pada umur 49 tahun. Selanjutnya yaitu Bayazid II 884 sampai 918 Hijriah atau 1481 sampai 1512 Masehi. Beliau lahir pada 3 Desember 1447 di Demoteiko, Yunani. Beliau meninggal pada 26 Mei 1512 di Büyükçekmece, Turki. Makamnya di Masjid Bayezid II, Istanbul. Berkuasa 22 Mei 1481 sampai 24 April 1512 atau sekitar lama berkuasanya sekitar 31 tahun dan usianya sekitar 65 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu Salim I tahun 1512 sampai 1520 Masehi atau 918 sampai 926 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Selim bin Bayezid. Berkuasa pada
24 April 1512 sampai 22 September 1520. Lama berkuasanya sekitar 8 tahunan. Beliau lahir pada 1470 Masehi di Amasya, Kesultanan Utsmaniyah. Wafat pada 22 September 1520 Masehi. Usianya sekitar 48 sampai 50 tahunan. Pemakaman di Masjid Yavuz Selim Fatih, Konstantinopel. Selanjutnya, Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1927 sampai 927 sampai 924 Hijriah atau 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Kanuni Sultan Sulaiman Han. Beliau berkuasa pada 1520 sampai 1566 dan lama berkuasa sekitar 46 tahun. Beliau lahir pada 6 November 1494 di Trabzon dan wafat beliau pada 6 September 1566 di Zigetvar, Hongaria. Sekitar umur 71 tahun beliau wafat. Pemakamannya di Masjid Sulaimaniye, Konstantinopel. Dan selanjutnya kemajuan Turki Utsmani. Berikut bidang yang mengalami kemajuan pada Daulah Turki Utsmani. Antara lain, yang pertama yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan. Pada bidang ini mulai mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Yang kedua, berdirinya pusat pelatihan militer yang disebabkan Perang Bizantium. Yang ketiga, membentuk kesatuan militer yang diberi nama Janissary atau Inki Syariah. Yang keempat, terbentuknya struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat bupati. Yang kelima, terbentuk undang-undang yang diberi nama Multaqa al-Abur sebagai pegangan hukum kerajaan Utsmani pada masa itu. Kemudian yang kedua, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Pada saat itu, di masa Daulah Turki Utsmani terdapat berbagai macam budaya, antara lain kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Mereka banyak mengambil ajaran-ajaran dari kebudayaan tersebut, seperti misalnya pada kebudayaan Persia mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama. Pada kebudayaan Arab mereka mengambil ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan serta keilmuan dan huruf. Pada kebudayaan Bizantium mereka mengambil ajaran tentang organisasi pemerintahan kemiliteran. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bidang keagamaan. Yang pertama, fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku pada masa Daulah Utsmani pada saat itu. Yang kedua, kerajaan terikat pada hukum syariat. Yang ketiga, masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Yang keempat, ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan. Yang kelima, para mufti menjadi penjabat tertinggi dalam urusan agama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.